Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, apakah dalam kondisi sehat semuanya ya Bapak Ibu? Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah pengendalian kualitas. Ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat dan hari ini kita khususnya akan membahas tentang dasar-dasar statistical process control. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang sebuah statistik proses kontrol, artinya di sini ada sebuah pengertian yang memang pengertian tersebut itu lebih ke arah kita apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan statistik proses kontrol itu. Jadi kalau statistik proses kontrol itu merupakan cara untuk membuat batas-batas kendali ya dari proses yang ada. Ketika kita punya proses, nah ini proses yang sudah ada, yang sudah kita miliki, tentunya itu harus memiliki batasan-batasan kendali. Nah, hal apa yang menjadi dasar ketika kita diharuskan memiliki sebuah batasan-batasan kendali? Nah, ini hal yang menjadi batasannya adalah batasan standar. Jadi ketika sebuah produk itu ingin dikategorikan atau dinyatakan sebuah produk itu yang layak keluar dari pabrik dan bisa digunakan oleh yang namanya pelanggan, tentunya dalam prosesnya itu harus ada yang namanya batas tertinggi, batas terendahnya. Nah, itu batas-batas kendali tersebut itu adalah sebuah proses yang ditetapkan. Sehingga dalam memberikan gambaran tentang proses yang terjadi dalam proses perbaikan tersebut, itu bisa kita lakukan dengan membuat sebuah statistik proses kontrol. Untuk apa dilakukan? Untuk proses itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita bedah satu persatu dari istilah nama SPC, itu ada nama statistiknya, yang mana statistik itu merupakan kumpulan, presentasi, dan analisa tentang suatu data secara efektif. Kemudian ketika istilah proses, nah ini proses ini adalah aktivitas dalam mengolah suatu input menjadi output. Jadi kalau proses itu sebuah aktivitas ya, untuk mengolah sebuah input menjadi output. Inputnya apa? Misalkan dalam proses produksi, inputnya bisa jadi sumber daya yang ada, seperti mesin, kemudian orang, kemudian perlengkapan, dan masih banyak lagi ya. Dan outputnya adalah produk dari sebuah proses yang dikerjakan. Apakah itu produknya seperti produk sepatu, produk elektronik, apapun, ataupun misalkan produk pakaian. Nah, ini merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam proses produksi. Dan ketika kita berbicara tentang istilah kontrol, nah proses produksi itu tentunya ada istilah kontrolnya. Bagian dari kegiatan manajemen itu adalah salah satunya kegiatan kontrol atau pengawasan. Nah, jadi kegiatan pengawasan ini merupakan upaya manajemen secara efektif untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh sebuah proses itu betul-betul bisa berjalan secara efektif. Nah, selanjutnya, ketika sebuah proses produksi itu berjalan, itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya variasi-variasi. Nah, di sini ternyata ada dua kelompok variasi ya yang memberikan pengaruh terhadap proses SPC. Yang pertama itu adalah variasi special cause variation. Jadi ini penyebab khusus, variasi yang disebabkan oleh penyebab khusus. Jadi penyebab ini penyebab yang tidak selalu ada sepanjang waktu dalam proses atau tidak mempengaruhi setiap faktor produksi, tetapi timbul karena faktor-faktor khusus. Nah, yang kedua adalah kelompok pengaruh common cases variation. Jadi ini penyebab umum ya, penyebab yang selalu ada di dalam proses sepanjang waktu yang mempengaruhi faktor-faktor produksi dan keluaran output proses. Nah, nanti kita akan bahas ya apa yang disebut dengan penyebab khusus dan apa yang disebut dengan penyebab umum. Nah, penyebab khusus ini, special cause variation, ini berupa kejadian-kejadian di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Contoh, ini seperti psikologi karyawan atau si operator. Nah, ini sangat dipengaruhi ya ketika si operator itu dalam kondisi lelah, dalam kondisi yang dia kurang tidur. Nah, ini bisa mempengaruhi ya terhadap output yang dihasilkan dari sebuah proses produksi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi control chart, jenis variasi ini memang sering ditandai pada titik pengamatan di luar batas pengendalian. Nah, beda dengan yang disebut dengan penyebab umum atau common causes variation. Ini faktor dalam sistem
atau yang melekat pada proses yang menyebabkan timbulnya variasi dalam sistem serta hasilnya. Nah, ini berupa apa contohnya? Ini berupa naik turunnya suhu udara. Nah, itu kan umum. Jadi naik turun udara itu sifatnya umum. Kemudian kalau dilihat pada peta kontrol, ini biasanya ditandai dengan titik-titik pengamatan yang berbeda dalam batas-batas pengendalian yang didefinisikan. Nah, itu yang membedakan antara penyebab khusus dan penyebab umum dari sisi variasi yang terjadi yang mempengaruhi ketika proses produksi terjadi. Nah, kemudian ketika kita mau membuat sebuah statistik proses kontrol, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, persyaratan dari proses yang ada itu harus ditentukan dulu. Jadi kita harus menentukan dulu nih apa syarat-syarat yang memang dalam proses tersebut itu harus dipenuhi. Misalkan syarat target harus dipenuhinya berapa hasil dari sebuah mesin dengan kapasitas sekian. Nah, ini targetnya harus bisa mencapai berapa. Kemudian syarat kondisi. Nah, kondisi ini pun salah satunya harus ditentukan, harus dalam keadaan sehat misalkan. Nah, itu intinya syarat-syarat tersebut awalnya harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, proses harus disusun dengan teratur. Kenapa? Ya karena sistem yang dibuat secara sistematis atau secara teratur ini bisa dijadikan sebuah acuan untuk bisa memproduksi hasil output atau produk yang sesuai. Nah, sehingga ini sangat diperlukan adanya instruksi kerja yang baik. Jadi instruksi kerja yang baik ini untuk bisa menginstruksikan sebuah proses itu agar disusun dengan teratur, ini nantinya akan bisa mempengaruhi terhadap hasil output dari produksi tersebut agar sesuai. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah operator harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang dapat digunakan untuk memonitoring proses pada saat produksi berlangsung. Seperti apa? Seperti alat ukur yang digunakan dan alat-alat lainnya. Nah, kemudian perlu adanya pelatihan terhadap si operator agar dapat melakukan perbaikan yang perlu yang perlu dilakukan yang terdapat pada sebuah proses. Nah, itu jadi kalau sekarang si operatornya sudah kita latih, kemudian si operator itu diharapkan mampu nih memperbaiki masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah proses. Nah, proses harus terus-menerus dimonitoring. Artinya ketika proses itu ada, ini harus secara berkelanjutan dilakukan pemantauannya. Karena sebuah proses itu kalau tidak dilihat secara terus-menerus pemantauannya, bisa saja terjadi yang namanya miss atau terjadi yang namanya trouble dalam proses produksi tersebut. Nah, yang dipengaruhi oleh apa? Yang dipengaruhi oleh variasi yang tadi saya sampaikan. Bisa jadi variasi umum ataupun oleh variasi khusus. Nah, ternyata dalam membuat sebuah perencanaan SPC itu ada langkah-langkahnya. Nah, ini dalam merancang statistik proses kontrol, ini dibutuhkan langkah-langkah yang sesuai agar mendapatkan batas-batas kendali yang sesuai juga. Jadi metode pengendalian proses yang dibuat harus dapat mewakili proses produksi yang sebenarnya dan mempunyai batas-batas kendali yang sesuai sehingga dapat menjadi dasar dalam melaksanakan proses pengendalian kualitas. Nah, ini kalau dilihat pertama langkahnya kita harus mempelajari proses produksi yang akan diteliti. Kemudian membuat instruksi kerja dari proses produksi tersebut. Menetapkan karakteristik mutu dan pembuatan grafik pengendalian yang sesuai. Membuat sheet pengambilan data untuk menentukan ukuran subgroup. Nah, mengambil data secara langsung dari lapangan dan teknik pengumpulan data yang benar. Nah, jadi ketika kita mau mengambil sebuah data dari lapangan, itu harus diperhatikan teknik pengumpulan datanya itu seperti apa. Jadi harus dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang benar. Kadang dalam menyajikan sebuah data bisa saja datanya benar, tetapi proses dari pengolahan datanya salah. Nah, ini hal-hal yang seperti ini bisa jadi hasil dari sebuah output data tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian membuat grafik pengendali dan menganalisa data yang telah diambil. Membuat diagram Pareto untuk mengetahui jumlah cacat kumulatif yang timbul. Kemudian membuat fishbone diagram untuk tujuan mengetahui apa yang menjadi masalah. Nah, apa yang menjadi penyebab dan apa yang menjadi dampak dari sebuah masalah itu muncul. Kemudian menghitung indeks kemampuan proses untuk proses yang terkendali. Membuat sistem mutu proses. Melakukan perbaikan atau update pada batas kendali secara periodik. Jadi
update ini sangat diperlukan ya. Artinya secara periodik ini harus selalu diupdate untuk batas kendali. Nah, ini manfaat-manfaatnya ya Bapak Ibu. Jadi ternyata ada manfaat dari kegiatan statistical process control. Nah, ini yang jelas dapat mengurangi jumlah produk yang tidak sesuai dengan standar. Nah, ini bisa juga mencegah terjadinya produksi yang tidak sesuai sejak awal. Bisa memperbaiki sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus. Kemudian menganalisa terhadap timbulnya penyebab khusus, mengurangi variabilitas proses sebagai alat ukur performa proses, dan yang terakhir memberikan informasi yang relevan dalam pengendalian proses dan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kalau kita lihat ternyata sebuah sistem pengendalian proses dari sisi pandangan tradisional. Nah, ini ternyata ini kalau yang namanya proses pandangan tradisional ini hanya berfokus pada aktivitas inspeksi ya, untuk mencegah sebuah produk itu lolos ke tangan pelanggan, strategi of detection. Jadi di sini kalau dari mulai adanya produk akhir, kemudian dari produk akhir itu dilakukan inspeksi atau disortir, sehingga nanti ketika sudah diinspeksi atau disortir, produk ini merupakan ke dalam produk yang masih bagus atau produk yang terkategori produk cacat. Nah, ketika produk ini bagus, maka dia akan bisa langsung disalurkan ke konsumen. Kemudian ketika dalam proses inspeksi itu terdeteksi bahwa produk ini terkategori produk cacat, maka ini akan dilakukan rework, akan dilakukan perbaikan ya. Nah, dalam proses rework ini ada yang memang betul-betul bisa diperbaiki, ada yang tidak. Nah, yang tidak bisa diperbaiki ini akan dibuang, dan yang bisa diperbaiki akan dimasukkan kembali ke dalam sebuah kategori produk yang bagus untuk dilakukan penjualan kepada konsumen. Nah, ternyata ketika kita bandingkan dengan sistem pengendalian proses secara pandangan modern, ini kalau di pandangan modern dia lebih berorientasi pada strategi pencegahan kerusakan. Nah, di produk dengan melakukan aktivitas secara baik dan benar dalam setiap prosesnya. Jadi kalau yang tadi dia setelah produk akhir itu jadi, baru dilakukan deteksi, pengontrolan. Ini nanti mana yang masih baik, mana yang termasuk kategori jelek ya. Tapi kalau proses pandangan modern, dia itu dilakukan sebelum proses produk itu jadi sebagai produk akhir. Jadi tahapan-tahapan dari sebuah prosesnya itu betul-betul diperhatikan. Nah, ini yang membedakannya. Kemudian ternyata keberhasilan SPC itu menurut Bird and Dale yang dikutip oleh Riawati ini sangat dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, sistem pengukurannya, kedua, sistem pelatihan yang tepat, dan yang ketiga, komitmen manajemen. Jadi memang 3 faktor yang mempengaruhi ini adalah betul-betul yang harus diperhatikan ya ketika ingin yang namanya SPC kita itu bisa berhasil. Kemudian hal apa sih sebenarnya yang bisa mengakibatkan SPC ini tidak berhasil dalam konteks penerapan? Yang pertama, bisa saja SPC-nya ini tidak didukung oleh komitmen manajemen. Kemudian tidak ada pendidikan dan pelatihan terhadap pengenalan alat dan teknis pengendalian kualitas kepada karyawan. Kemudian sistem pengukuran yang kurang baik, kurangnya pengetahuan terhadap apa yang dimonitor dan diukur, kurangnya komunikasi. Nah, ini hal-hal yang bisa menyebabkan SPC itu tidak berhasil. Nah, jadi secara rangkumannya, SPC itu pada dasarnya pengendalian kualitas statistik yang merupakan penggunaan metode statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam menentukan dan mengawasi kualitas hasil produksi. Nah, dengan menggunakan sampel dan penarikan kesimpulan secara statistik, maka pengendalian kualitas statistik dapat dipergunakan untuk menerima atau menolak produk yang telah diproduksi atau dapat digunakan untuk mengawasi proses dan sekaligus kualitas produk yang sedang dikerjakan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah sedikitnya memahami ya bahwa yang namanya SPC itu sangat penting untuk kita lakukan kalau kita menginginkan proses produksi kita menjadi proses yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.